Cek. Niki mulai ngantuk niki. Mbak Bodo kan enggak tang Bodo ini ngantuk Bodo. Mic-nya saja bisa ngantuk lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidil a'rabi wal ajam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat Ramadan. Hadratul muhtaramin yang saya muliakan dumateng panjenenganipun Ibu Yai wa ila ahli bait ingkang kula ajeng-ajeng, saya harapkan manfaat barokah doanipun. Yang saya hormati kepada seluruh dewan asatid wa asatidah, pengurus pusat maupun pengurus asrama, Ashabul Kahfi maupun Fatimatu Az-Zahra. Hadir juga di tengah-tengah kita yaitu beliau Bapak Muhaimin, sesepuh Pondok Pesantren Darul Ulum. Semoga beliau tetap diberikan kesehatan selalu, tetap masih muda. Kalau nanti muda nanti pokoknya tetap tambah sehat saja. Yang saya hormati juga tentunya kepada Lurah Pondok Pesantren Darul Ulum, Lurah Pusat ya, Pengurus Pusat beliau Pak Sapri beserta teman-teman yang lain, jajaran kepengurusan pusat. Mudah-mudahan beliau-beliau ini tetap diberikan ketegaran, tetap diberikan keistiqomahan untuk mengayomi kita yang berada di Pondok Pesantren Darul Ulum. Puji syukur marilah kita hadir kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan pada malam hari ini kita diberikan nikmat jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul, bermujahadah, bermujalasah di sini majelis tanpa halangan suatu apapun. Salawat wa salam ya Allah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang mampu membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman munawwar hati Islam. Hadirin wal hadirat, rekan-rekan santri putra maupun santri putri yang tentunya kami banggakan. Ini sebenarnya bukan saya sebenarnya untuk yang maju yang pantas tepat ya. Ini karena kena musibah ya. Sebenarnya beliau paksa, kemudian kalau tidak paksa beliau sesepuh kita yaitu Pak Muhaimin. Karena ini sangat lempar-lemparan, akhirnya korbannya saya. Jadi kena musibah ini. Tentunya harapan saya cuma minta barokah beliau ini, semoga yang saya sampaikan ini bisa dapat bermanfaat bagi santriwan santriwati Pondok Pesantren. Kepada santriwan santriwati Pondok Pesantren Ulum, tentunya saya mengingat dulu ya ketika mondok. Dan di sini juga sering saya dengar ya, sebuah nadum dari kitab kecil akan tetapi isinya sangat-sangat luar biasa yang kita kenal dengan alala. Kalau kita nadumkan, nadum yang pertama itu monggo kalau yang hafal alala tanah
dosen sungguh sangat luar biasa, yang patut kita dengar, yang patut kita pelajari tentang masalah syarat mencari ilmu. Alala tanalu ilma illa bisitati, kata Nabi Alala tadi. Tidak akan berhasil seorang santri, seorang pencari ilmu illa bisitati, kecuali 6 perkara. Yang pertama yaitu dukain. Apa dukain itu sebenarnya? Dukain yaitu cerdas. Apa yang dimaksud cerdas? Apakah selain orang cerdas itu ketika mondok tidak bisa? Tidak. Yang dikatakan cerdas yaitu orang yang pintar dalam mengatur waktu. Jadi bukan berarti orang yang bodoh kemudian tidak memenuhi syarat menuntut ilmu. Karena orang yang pintar mengatur waktu, ya walaupun dia posisi bodoh lama-lama menjadi pintar. Bagaimana waktu dia gunakan dengan sesuai dengan waktunya, ketika makan ya makan, ketika tidur ya tidur, ketika ngaji ya ngaji, ketika belajar ya belajar. Jangan kita balik. Ketika ngaji tidur, ketika tidur makan, walaupun dalam lamunan kan, seperti itu. Ketika sekolah tidur lagi. Akhirnya apa? Syarat yang nomor pertama juga tidak terlaksana. Bagaimana bisa mendapatkan ilmu yang maksimal? Karena tidak bisa mengatur waktu. Saya yakin santri pondok pesantren dulu tidak seperti itu. Walaupun seperti itu tidak banyak lah, seperti itu. Mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 30 mungkin. Ya, saking banyaknya ya, seperti itu. Yang pertama itu dibukain tadi, yang perlu kita harus tahu. Ketika pengurus menyuruh waktunya sholat ya sholat kita harus sholat seperti itu. Apalagi ini pengurusnya baru. Biasanya kalau pengurus baru itu galaknya super ampun. Ya. Ya. Kalau nggak galak biasanya tidak didengarkan sama santri yang lain. Itu memang harus seperti itu. Nah, semangatnya baru harus lebih semangat ya dibanding yang kemarin. Baik santri putra yang telah dibentuk pengurusannya, santri putri juga harus dibentuk pengurusnya sudah ada. Maka jalankan sesuai dengan relnya masing-masing. Ketika kita sudah jadikan pengurus, maka beban kita ada 2. Satu yaitu sebagai santri, yang kedua sebagai pengurus. Pengurus ini enak siji. Kalau api rak ketok, nek elek senajan titik ketoro. Ya kan? Kalau bagusnya tidak terlihat, tapi ketika melakukan perkara kecil, jelek padahal kecil, itu sudah ngomong, oh ini pengurus ini harus piye, masem tenan dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, itu tanggungan pengurus. Tapi yakinlah bahwasanya yang namanya pengurus, ya itu kita belajar untuk ngurus. Kalau kita tidak belajar dari pondok pesantren, dari awal pondok pesantren, ketika pulang kita mau ngurus itu susah. Karena apa? Belum belajar dari awal. Inilah ladang kita belajar. Tapi tentu dengan prinsip pengurus harus mengurus. Jangan jadi pengurus itu jadi bahan urusan. Ini malah pengurusnya malah buat apa namanya tuh aneh-aneh, ngajari sejilik-jilik. Nah ini lucu juga ya kan. Memang harus pengurus, memang harus pintar urus. Jangan pengurus malah diurus. Nah itu susah. Yang pertama yaitu tadi dukain. Yang kedua apa? Wahid. Kursi itu apa? Kalau bahasa Jawa itu lubo. Saya ingat lubo itu senang. Cinta dulu terhadap ilmu tadi. Walaupun pelajaran apapun, tentu kita itu berbeda-beda senangannya. Ya. Ada yang senang fikih, ada yang senang matematika, ada yang bahasa Inggris, bahasa Jepang dan lain sebagainya. Walaupun kita tidak senang dengan pelajaran itu, belajarlah untuk menyenangi. Kalau kita sudah senang, lugu, suka, cinta, apapun enak nanti. Kalau sudah tidak cinta, tidak senang, tidak suka, sudah. Tetapi kalau sudah senang, sudah cinta, apapun terasa enjoy. Belajar itu enjoy. Bahkan rasanya rasa
tai rincung seperti rasa coklat. Kalau karena apa? Kalau sudah ada yang namanya cinta, Anda harus cinta dulu, harus senang dulu, walaupun pelajaran itu membosankan. Saya dulu paling umat kalau bahasa Inggris atau MTK, pusing. Sudah. Kalau sudah kodrat sudah. Tetapi apa? Kita belajar untuk cinta, belajar menghargai ilmu. Nanti lama-lama enjoy, ikuti saja alurnya. Insya Allah nanti akan dapat berkahnya sendiri. Kalau kamu tidak didasari belajar dengan cinta, suka, maka apa yang ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya al ngerasani minal ngerasani. Tahu? Al-hibaru minal ngerasani bahwa dosa. Mak guru ini, aku ladak pajak suruh buat PR lagi, dan PR lagi. Pening pala seperti itu. Nah itu akhirnya. Karena apa? Karena kita tidak cinta. Makanya yang pertama harus cinta. Dukain, wadisin, wasdibari. Apa syarat orang mendapatkan ilmu yang manfaat? Yaitu menempuh istibari, yaitu sabar. Mencari ilmu itu tidak enak, susah. Kalian di pondok itu ibarat kalian itu makan, tahu broto wali? Pernah makan broto wali kalian? Rasanya mana? Bukan makan lagi, mana? Ada broto wali yang rasanya manis? Ada broto wali, taruhkan sini, kamu makan madu seperti itu. Iya. Rasanya broto wali walaupun dimanapun, dari desa kalian sampai desa sini, cari broto wali panggang rasanya Tetapi yakinlah, ketika kita di pondok pesantren ini, itu seperti kita minum broto wali tadi, rasanya pahit. Tetapi apa? Akibat yang didapat itu badan kalian akan merasakan kesehatan badan ketika Anda keluar dari pondok di sini nanti. Walaupun rasa pondok di sini pahit, banyak aturannya. Seperti ini dilarang, keluar dikit dilarang, nyolong dikit keseret, ditampakkan di depan dan lain sebagainya. Itu kan aturan-aturan yang mengikat, yang mana ketika kita langgar pahit rasanya. Ketika enak-enak tidur, ngorok-ngorok, ya kan kita bangun pakai jaring, bangun seperti itu. Karena apa? Yang tadinya enak-enak kemudian seperti itu, rasanya kan pahit ya. Tapi yakinlah ke depan pasti akan kita menuai hasil apa yang ada di dalam pondok ini. Insya Allah seperti itu. Dengan penuh sabar. Syaratnya sabar. Jangan dikit-dikit ngeluh kemudian balik. Sakit sedikit saja sudah pulang. Nah, kena penyakit kulit dikit, ngebel orang tuanya, ya pulang balik pak. Ini dan sebagainya. Astagfirullah. Kalian tahu bahwasanya penyakit pondok itu menandakan kalian memang santri. Kalau penyakit kulit itu biasa kan di pondok. Saya makanya ketika di Sriwangi itu, kalau anak santri baru belum ada yang namanya kurapen, kudisen, tahu kurapen? Itu belum diakui santri baru itu. Jadi santri baru itu pasti kurapen kalau di sana. Ketika belum kurapen, belum budikan, walaupun dia itu cuma sebulan, itu biasanya belum dikatakan santri. Belum dapat stempel pondok. Makanya kalau biasanya ngobrol-ngobrol malam sudah gitar sana, gitar sini, apa yang diburu-buru ya, aku semua karena penyakit tadi. Nah itu harus kita lakukan dengan berusaha. Ya, ini kemarin ada yang sakit tangan sedikit kita pulang. Nah, begitu. Santri cap model opo juga. Harus sabar semua sabar. Setelah kiriman sabar harus kita lakukan sabar. Penyakit yaitu salah satunya kalau kita kiriman tidak telat biasanya penyakit yang lain. Tapi kebanyakan penyakit itu telah kiriman itu paling susah itu.
Tapi paling enak sekarang apa? Ketika kita minta kiriman langsung jebret rekening masuk. Nah, seperti itu. Kalau dulu nunggu berapa bulan baru lewat mobil dan sebagainya. Kalau sekarang paling enak-enaknya, ya seperti itu. Karena harus kita sabar kuncinya. Yang keempat apa? Wastibari wabul kopi. Ada sangunya, ada yang namanya itu biaya. Biaya itu, maka mondok itu harus ada biaya. Dalam arti apa? Untuk menunjang kebutuhan kita yang ada di pondok. Makanya kita sebagai santri, walaupun kita tidak bisa mencari uang, tapi tentu doa kita terkabul. Makanya jangan malas-malas berdoa. Waqiah dibaca. Ketika peramalan waqiah dibaca, yang putri dibaca. Karena apa? Itu salah satu penunjang kita untuk bantu orang tua. Kalau saya kalian istiqomah, peramalan istiqomah, insya Allah ada rezeki yang namanya haisulayan tasik, rezeki yang tidak disangka. Ini peramalan yang males, kan? Putra kemarin Senin Ibu, yang mari langsung langsung kan seperti itu. Karena apa? Peramalan baik-baik seperti itu. Karena harusnya peramalan adalah doa kita untuk minta kepada Allah yang mana rezeki dan lain sebagainya dicurahkan oleh Allah kepada kita. Itu sebenarnya. Yang nomor 5 apa? Wabul khotim wa irsyadil mustaqim. Ada petunjuk guru. Dalam arti apa? Ada gurunya, ada petunjuk guru. Jangan lepas dari guru. Apapun harus patuh kepada guru. Jadi harus antara yang satu sampai ke irsyad itu tadi harus berbandingan seperti itu. Makanya orang yang pintar dengan orang yang bodoh belum tentu ketika di rumah itu akan tidak berguna yang bodoh. Yang berguna lebih orang yang berguna dibanding orang tidak. Karena apa? Irsyad ustadz tadi petunjuk guru dia gunakan niat. Mencakup apa nanti? Berkah pondok, berkah ilmunya dia. Banyak cerita-cerita kiai yang tidak bisa ngaji hanya masuk kepada kiai saja, suruh sini dan lain sebagainya. Sini. Ketika pulang apa? Dia bisa mendirikan pondok pesantren, ilmunya bisa bermanfaat di masyarakat. Irsyadul ustadz tadi, petunjuk guru. Jadi harus ada yang namanya tata kerama, sopan santun. Bagaimana mencari ridhonya guru? Ridhonya guru itu tidak harus di pondok saja, di sekolah juga sama. Bagaimana kita mendapatkan berkah ilmu sedangkan kita tidak mempunyai yang namanya adab sopan santun kepada guru kita. Ada wong dalem jenengan pakai sarung sudah tidak dipakai, dikalungkan saja, mondar-mandir ke sana ke sini. Saya sering katakan, bagaimana kalau kamu diperkosa kucing nanti kan seperti ini. Karena mengapa? Ya, tapi tidak sopannya tak. Harus sama-sama dijaga kesopanan tadi. Insya Allah, kalau semua tata krama dijaga, ridho guru ada, insya Allah nanti ketika pulang Anda dari pondok pesantren, maka Anda akan mendapatkan ilmu yang manfaat baru. Itu yang kita cari. Yang terakhir apa? Waktu zaman, yaitu lama masanya. Lama masanya apa? Lama masanya dalam belajar. Setahun cuma 1 tahun kemudian minta pulang. Tapi lama belajarnya gimana? Bukan lama-lama tahunan saya saja, tetapi tidak belajar. Maksudnya lamanya belajar atau masa lamanya belajar itu harus digunakan dengan baik. Sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tetapi baca Iqra tidak bisa. Nah ini bukan tuli zamani lagi. Ya, yang dinamakan tuli zamani yaitu lamanya belajar, tetapi memang digunakan untuk belajar. Jadi kalau cuma 1 bulan kemudian mondok 1 bulan pulang, nah itu belum dapat apa-apa, belum yang masuk kepada tuli zamani. Harus panjang masa seperti itu.
Jadi percuma kalau yang namanya tulis zamani, akan tapi ketika dia itu mondok hanya tidak tidur makan tidak digunakan dengan baik, maka tulis zamani sia-sia. Karena mengapa? Pandangan masyarakat santri ketika pulang bisa. Padahal kita belum tentu di sini tidak tidur saja. Yakinlah ketika Anda pulang di masyarakat tahu bahwasanya kamu adalah alumni pondok. Pasti bisa. Makanya disuruh beryasinan, imami tahlil, imami yasin, kemudian suruh berjanji dan lain sebagainya. Karena masyarakat tahu kalau dia seseorang masuk pondok ketika keluar pasti bisa. Padahal kita belum tentu. Saya pernah mengalami seperti itu. Saya bukan bidangnya untuk kiroah. Ketika saya pulang ada acara yasinan disuruh kiroah, tidak baca kan seperti itu. Kan dari awal tidak belajar kiroah. Masyarakat tidak tahu ini bidangnya apa, tidak. Masyarakat tahu kalau orang santri keluar dari pondok maka dia itu tahu. Padahal kita belum tentu kan seperti itu. Nah itu image seperti itu harus kita jaga. Bagaimana kita posisi di pondok pesantren harus membekali apa yang dibutuhkan di masyarakat. Ibarat kalian itu di pondok pesantren itu seperti kalian mau pergi ke pasar, cari peralatan untuk menebas kebun, membuka kebun. Peralatannya bisa golok, bisa singso, bisa arit dan lain sebagainya. Ya, kapak, ya. Itu semua kamu cari. Dalam artian apa? Ketika kamu pulang, sudah perlu disiapkan apa yang alat yang akan kamu butuhkan, akan kamu gunakan. Itulah alat tadi. Ketika kamu hanya mencari di pondok, mencari alat ke pasar itu hanya pisau kecil saja, bagaimana ketika kamu pulang ke rumah membuka lahan, yaitu ke kebun? Apakah cukup pakai pisau kecil saja kan mosok nebang pohon yang segede ini pakai pisau kecil tek kan tidak seperti itu. Makanya ketika kita di pondok, apapun ilmu yang di pondok kita pelajari. Berjajar kita pelajari, yasin kita pelajari, tahlil kita pelajari, doa kita pelajari dan lain sebagainya. Di sana kita pelajari semua supaya apa? Ketika kita pulang sudah siap digunakan. Harapan orang tua kepada kalian yaitu bisa membanggakan orang tua. Sama dewan-dewan dengan dewan asatid, Bu Yai, Dalem dan lain sebagainya sama dengan harapan orang tua kepada kita yang ada di sini. Kita lihat bagaimana yang namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu membahagiakan orang tua sangat luar biasa. Uwais Al-Qarni itu mempunyai seorang ibu yang tua renta, bisu tuli tidak bisa berjalan. Akan tetapi apa? Uwais Al-Qarni ini sangat-sangat beringin untuk membantu membahagiakan orang tua. Apapun keinginan orang tua pasti dituruti oleh Uwais Al-Qarni, sangat karena ingin berbakti pada orang tua. Makanya ketika Uwais Al-Qarni itu diminta oleh ibunya, wahai Uwais Al-Qarni, ibu itu ingin ke Mekah katanya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah dari keluarga yang tidak mampu. Jangankan mau beli kendaraan seperti unta maupun yang lainnya, mau makan bayi besok saja susah Uwais Al-Qarni. Akan tetapi keinginannya untuk berbakti kepada orang tua sangat kuat sehingga dia mengatakan apa? Oke ibu, nanti saya carikan jalan untuk mengantarkan ibu ke Mekah. Ketika itu dia berpikir ke pasar, kemudian beli yang namanya domba. Ada yang mengatakan keledai, ya seperti itu. Anak keledai itu dibeli dari pasar, dibawa ke rumah, kemudian ditaruhkan ke bukit sana, di bukit yang di dekat rumahnya. Anak keledai tadi masih kecil. Oleh Uwais Al-Qarni kalau pagi diantarkan ke bukit sana, kemudian dibawa lagi turun, diantarkan ke sana, dibawa turun lagi, sampai berapa bulan? Sampai sekitar warga sekitar mengatakan Uwais Al-Qarni gila katanya.
Masa beli domba anak kecil kemudian bawa ke sana turun lagi, bawa ke sana turun lagi. Untuk apa seperti itu? Ternyata apa? Westponi berniatan apa seperti itu? Supaya apa? Dia berlatih supaya kakinya itu nanti bisa kuat untuk mengantarkan ibunya dari Yaman ke Mekah untuk digendongnya. Uwais Al-Qarni. Karena apa? Dia tidak punya duit untuk beli unta untuk mengantarkan ibunya, tidak bisa beli motor untuk mengantarkan ibunya, karena dulu tidak ada motor. Hanya bisa digendong. Dia mengantarkan kambing keledainya tadi ke sana untuk turun lagi ke rumahnya, diantar ke sana supaya kakinya itu kuat untuk menggendong ibunya. Alhasil setelah berapa bulan kakinya dibilang kuat, dia antarkan ibunya dari Yaman ke Mekah dengan digendong. Anda bayangkan antara Yaman ke Mekah itu berapa ratus kilo? Antara sini ke Palembang, balik lagi ke sini baru sampai Mekah. Digendong, bukan Anda naikkan mobil, tidak, digendong. Bukan tidak melewati padang pasir yang mana itu sangat-sangat panas. Mungkin Anda kalau jamur pantat Anda di sana langsung biru. Saking panasnya. Hanya keinginan Uwais Qarni itu hanya ingin menyenangkan dua orang tua. Ketika sampai sana di Mekah, kemudian melakukan tawaf, makan sapi. Kemudian Uwais Al-Qarni melihat ibunya berdoa dengan doanya beliau, ibunya sendiri. Kemudian ibunya tahu Uwais Qarni dalam berdoa, bertanya ibunya, "Wahai Uwais Qarni, mengapa kamu tidak berdoa untuk kamu sendiri?" Kan seperti itu. Apa jawab Uwais Qarni? "Cukup ridho ibu saja yang mengantarkan saya ke surga." Dia tidak mau berdoa untuk dia sendiri, cukup ridhonya mengantarkan ibunya dari Yaman ke Mekah. Ridhonya ibu saja yang dicarinya. Itu sudah cukup kata beliau. Sungguh sangat luar biasa baktinya kepada orang tua. Kita ya, ketika pulang dari pondok, kita tanya, "Pari jum sini, ayo kita kuda, ayo katakan begitu." Masih tetap bantah kalau kita kasih begitu. Coba bantu ibu dulu, nanti dulu sibuk dan lain sebagainya. Uwais Al-Qarni seperti itu. Bahkan ketika pulang, dia setelah Mekah pulang ke rumahnya ke Yaman. Kemudian sudah lama waktu, kemudian yang namanya Uwais Qarni meninggal dunia. Meninggal dunia Uwais Qarni padahal orang yang tidak terkenal Uwais Qarni itu penyakitannya namanya Uwais Qarni. Ketika meninggalnya apa? Yang melayat itu sangat-sangat banyak. Yang melayat, yang menguburkan, yang menyolatkan Uwais Qarni sangat banyak. Padahal orang yang tidak terkenal. Ternyata yang menyolatkan, memandikan, mengapani dan lain sebagainya itu bukan dari penduduk bumi. Langsung dari langit malaikat menyolatkan dan menguburkan dan lain sebagainya Uwais Al-Qarni. Karena mereka melihat kebaktian Uwais Al-Qarni kepada orang tua. Yang nyolati, yang menguburkan adalah malaikat langsung. Coba kita bayangkan, kita sudah sampai mana berbakti pada orang tua. Ketika kita dipasrahkan di sini ngaji, suruh ngaji ya ngaji. Bukan tidak durhaka orang yang ketika dipasrahkan di sini, kemudian dipasrahkan untuk ngaji, untuk sekolah, ketika dia tidak sekolah, tidak ngaji, apakah durhaka? Durhaka. Karena apa? Kepercayaan orang tua kepada kita supaya dididik, supaya kita nanti bisa berdoa ketika beliau meninggal, kita tidak lakukan. Orang tua kita itu taruhkan ke sini untuk apa? Cuma satu pinginnya orang tua sebenarnya. Kalau sekolah banyak di luar sana, pinginnya orang tua kita ketika kita diletakkan di sini supaya apa? Ketika mereka meninggal dunia, kalian inilah yang bisa mendoakan orang tua. Cuma itu. Kalau mengejar formal, banyak di luar sana yang formal. Bahkan kualitasnya lebih baik. Akan tapi dia cuma ingin
ketika mereka meninggal dunia, kalian itu bisa menghadiahkan Yasin di depan mayat beliau. Bagaimana kita dipasarkan di sini ketika suruh baca Yasin ngakuk-ngakuk ada gak iso. Astagfirullah. Tapi saya yakin untuk saat-saat kita dulu insya Allah jauh dari itu ya. Walaupun nanti mendekati supaya jauh apa dalam artian itulah harapan orang tua supaya kamu bisa berubah untuk bisa menghadiahkan ketika beliau meninggal dunia. Kita tidak bisa seperti Uwais Al-Qarni, jauh tidak akan bisa kita. Tetapi setidaknya membuat orang tua kita senang dengan yang lain, itu insya Allah kita bisa. Nah, itu PR kita untuk ke depan. Mungkin itu saja dari saya. Kami ucapkan tentunya selamat kepada pengurus baru, ya. Selamat mengemban amanah, ya. Ingatlah bahwa misalnya kulukum ro'in wa kulukum mas'ulin an ro'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya apa yang akan Anda pimpin nanti. Akan ditanya hasil-hasil yang tidak ada pimpin nanti seperti apa, apakah amanah atau tidak. Nanti pertanyaan Anda ketika di alam bakal seperti itu. Gunakanlah amanah tadi dengan sebaik-baik mungkin. Selamat bertugas. Semoga jalan Anda dimudahkan Allah dan dapat bermanfaat. Tentunya apabila ada kurang saya mohon maaf. Saya ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.